kali menyumpahi orang lain, sedikit-sedikit melaknat, sedikit-sedikit mengutuk. Malin Kundang tahu ya Bu ya? Malin Kundang itu ibunya ngutuk jadi batu, anaknya jadi batu. Apakah itu legenda saja? Kalau di zaman sekarang tiba-tiba ada yang ibunya ngomong jadi batu, kamu kira-kira jadi batu nggak anaknya? Enggak. Jadi kepala batu, kepalanya jadi batu. Wallahu a'lam, kita nggak pernah tahu. Yang harus kita pahami bersama adalah 3 doa yang tidak pernah yang selalu dijabah oleh Allah, doa orang-orang yang teraniaya, musafir, dan doa orang tua terhadap anaknya. Jadi hati-hati bersumpah terhadap anaknya. Ada kisah yang namanya Juraij, tadi Ustadz Maulana sempat menyebutkan namanya. Kan ada bayi-bayi yang bisa bicara Bu, selain bayi Nabi Isa alaihissalam, ada yang namanya di masanya Juraij. Ini Juraij ini ketika lagi sholat ibadah-ibadah sunnah, ibunya manggil, tapi Juraijnya ini tetap melanjutkan ibadahnya. Akhirnya ibunya kesal, ibunya mengatakan, Juraij sebelum kamu mati, kamu akan nanti terkena fitnah dari seorang pelacur gitu. Kamu akan melihat wajahnya pelacur, kata ibunya, marah ibunya. Akhirnya apa? Juraij sang ahli ibadah ini akhirnya difitnah. Ada seorang wanita yang sedang hamil, kemudian dibawa kepada raja, dan wanita itu mengatakan, wahai raja, ketahuilah bapak dari anakku ini namanya Juraij. Akhirnya Juraij tempat ibadahnya dihancurkan oleh sang raja. Juraij baru ditampakkan, dilihat kepada wanita pelacur itu. Juraij tersenyum. Kata raja, kok tersenyum sih Juraij, kamu mau dihukum loh. Kemudian Juraij mengatakan, aku teringat akan doa dari ibuku. Coba tanya sama anak yang dikandung itu sudah lahir, coba tanya sama bayi tersebut, benar nggak aku pelakunya? Ternyata bukan. Itu kisah yang benar, yang terjadi pada saat itu, bahwa hati-hati dengan doa seorang ibu yang suka sekali melaknat atau menyumpahi anaknya bisa saja terjadi. Hati-hati ya Bu ya, ada yang senang begitu nggak? Enggak. Baik, ketika ada orang-orang yang senantiasa menyumpahi, yang senantiasa melaknat, maka yang akan ia dapatkan adalah, kata Rasulullah apa? Dia tidak akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak dan syahadatnya pun tidak akan diterima. Itu orang-orang yang senang melaknat, yang senang menyumpahi orang lain. Ketika ada orang lain yang menyumpahi Bu, sesungguhnya dia sedang menyumpahi dirinya sendiri. Kecuali tadi saya katakan apa? Orang-orang yang teraniaya itu boleh, silakan saja. Ada nggak contoh ibu-ibu di sini yang nyesel banget karena berkata hal-hal yang buruk kejadian di anaknya? Ada nggak Bu? Ada angkat tangan Bu, ada. Ada nggak? Malu kali ibunya ya? Ada nggak Bu? Ada nggak Bu? Sharing. Ngomong. Ada nggak? Jangan sampai kayak ibunya Juraij, kalau mau kayak ibunya Sudais, Abdurrahman As-Sudais, yang ketika makan kambing itu, lagi masak, ketika masakannya telah jadi, ditaburi pasir, kemudian ibunya marah, kemudian dikatakan tadi, kata Ustadz Maulana tadi adalah apa? Menjadi imam besar dan benar-benar menjadi imam besar. Dan sekarang kita akan kembali kepada tausiah sesuai dengan awal tadi, tergolong apakah orang-orang ini orang-orang yang pendosa? Kenapa pendosa? Karena ketika dia mengatakan hal-hal yang buruk, maka Allah membenci perbuatan-perbuatan yang seperti ini karena bukan akhlak dari seorang muslim, bukan akhlak dari seorang mukmin. Mengatakan hal-hal dengan mudah, merasa dirinya baik sendiri, merasa dirinya suci padahal dirinya penuh dengan kesalahan. Maka kalau tadi Ustadz Maulana mengatakan hukumnya adalah haram, maka pelakunya adalah pendosa. Orang yang mudah melaknat hukumnya adalah pendosa yang tidak akan dicintai oleh sesama makhluknya Allah. Sama Allah dan Rasul saja nggak suka karena Rasul tidak pernah mengajarkan seperti itu. Apakah Rasul melaknat nenek-nenek Yahudi ya yang Rasul suapkan makanan, yang tiap hari melaknat Rasulullah? Ibu gimana Bu? Mau nggak ibu nyuapin makanan? Ini ada nenek-nenek miskin, buta, ibu suapin tapi laknat terus nih mulutnya kepada ibu. Mau nggak kira-kira? Ibu balas nggak laknat itu? Namanya manusia biasa, tapi Rasul tidak membalas sampai Rasul kemudian meninggal dunia. Yang menyuapi siapa? Abu Bakar. Kata nenek itu apa? Kamu bukan yang biasa aku suapin, yang suapin aku selama ini orangnya lembut, yang nyuapin aku lemah lembut. Sampai Abu Bakar nangis Bu. Abu Bakar bilang apa? Ketahuilah yang selama ini suapin kamu setiap hari yang kamu caci maki, selama kamu disuapin kamu caci maki, itu Rasulullah. Itu Nabi Muhammad. Akhirnya sang nenek ini pun pada akhirnya masuk Islam. Rasul tidak membalas caci maki itu. Orang-orang yang tidak membalas caci maki itu malaikat-malaikat banyak di sekelilingnya. Pernah ketika Rasulullah bersama Abu Bakar didatangi oleh Arab Badui Bu. Dicaci maki, disumpahi,
dilaknat. Abu Bakar diam saja, Rasul melihat dari kejauhan, Rasul tersenyum. Kemudian kedua kali yang terjadi apa? Arab Badu ini semakin laknatnya luar biasa, kata-katanya semakin jahat. Abu Bakar akhirnya yang tadinya masih tenang-tenang saja, akhirnya membalas juga perkataan begitu. Rasul langsung pergi, Abu Bakar langsung mengejar. Kenapa Rasul? Tadi senyum, sekarang kamu mengejar saya. Waktu kamu senyum, wahai Abu Bakar, aku lihat malaikat tuh banyak turun di sekelilingmu. Tapi ketika engkau membalas sumpah itu, laknat itu, maka aku lihat malaikat pergi dan iblis ada di sampingmu. Makanya aku tidak mau dekat-dekat denganmu. Begitu. Tuh. Jadi Ustaz lagi berkata baik, kita lagi mendekat. Ah. Kitalah malaikatnya. Oh iya, benar. amin. Makanya sekarang pelajaran buat Kinos, kalau Kinos dizalimi, dianiaya, Kinos malah berterima kasih Soalnya Iya, berdoa. kan pahalanya ditransfer. Pahalanya transfer. Tapi masalahnya tentu nggak gampang untuk meniru tauladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Dimaki, dicaci, malah memberikan Doa. balasan yang luar Doa. biasa baiknya. Nah, pertanyaannya gimana caranya untuk bisa mengendalikan diri kita sendiri agar tidak mudah menyumpahi orang lain. Nanti tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada guru berkata, anak-anak sebelum kita memulai pelajaran, ada yang ingat pelajaran yang kemarin, yang minggu lalu? Kata muridnya, Ibu tolong kita harus move on, yang lalu sudahlah berlalu.